Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Yum bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz menghadapi tuduhan atau anggapan ya bahwa ketika orang tua pelaku KADRT ketika akan menikah anaknya khawatir anaknya akan melakukan hal yang sama kepada pasangannya. Baik, bahas tuduhan yang menyakitkan kan ya Pak Ustadz. Betul, bahasa orang Jakartanya itu katanya kalau orang tuanya kalong anaknya kampret gitu ya. Iya. Kalau orang tuanya nyolong anaknya. Nah ini gimana nih kalau ada tuduhan seperti itu? Ini kan ini kan jadi buruk sangka ya. Buruk sangka jadi. Yang bisa menggagalkan niat baik anak ibu itu ingin menikah, beribadah karena menikah. Betul sekali. Nah itu dia. Nah bagaimana cara menghadapi seperti ini selaku orang tua ya menghadapi tuduhan dari orang tua pasangan anaknya. Baik. Dan bagaimana ada nggak amalan atau doa-doa agar kita lebih tenang lagi menghadapi tuduhan-tuduhan anggapan seperti itu Pak Ustadz? Iya. Silakan Baik, Pak Ustadz. terima kasih Kang Bodu. Tadi yang bertanya ibu siapa? Ibu Yum. Ibu Yum. Sekarang anaknya sudah menikah atau belum? Belum. Oh belum. Berarti putus. Boleh pakai belum mic ya? Berarti masih ada kesempatan ya? Ibu mic-nya mohon maaf ada mic-nya. Boleh dijawab pakai mic Ibu. Ya takut Pak Ustadz nanya buah jatuh nggak jauh dari pohon. Silakan Bu. Baik. Sekarang anaknya masih jalan atau masih gantung aja? Masih jalan sih. Masih jalan. Udah besar Pak Ustadz udah bisa jalan dong. Iya dong, iya dong. Mancing nih. Ibu, ini saya titip banget buat calon besan ibu. Apa titipnya? Sifat bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus nggak bakal datang 2 kali. Ini saya yakin. Anaknya Ibu Yum, anak yang baik, anak yang bertanggung jawab. Buktinya nggak ngajakin pacaran, malah ngajakinnya nikah. Ini tapi Ustadz gimana ya dari pihak calon besan udah suudzon duluan sama saya karena saya ini korban KDR. Semua orang bisa berubah Ibu? Bisa berubah? Makanya seorang sufi itu dia nggak pernah mengklaim orang lain itu jahat ataupun dosa. Misal, ini ada pohon, ada orang yang penuh dengan dosa. Kita nggak tahu ketika dia lewat pohon itu, di balik pohon itu Allah nurunin hidayah, keluar dari pohon itu dia menjadi orang yang. Artinya apa? Setiap orang punya kesempatan menjadi yang lebih, termasuk anaknya Ibu Yum. Walaupun suaminya seperti itu, tapi kan udah klarifikasi kata ibunya. Enggak kok, anak saya mah ngikutin saya. Lihat sama ibu-ibu Yum. Ih, kalem, solehah ibu. Ya Allah. Tadi yang pohon tadi ada buahnya nggak tuh Mas? Nggak ada buahnya dong. Jadi bisa dibuktikan bahwa mohon maaf ya, anaknya Nabi Nuh menjadi anak yang durhaka ya. Betul sekali. Yang namanya keimanan ketakwaan itu nggak bisa diturunin. Betul. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Betul nggak? Betul. Betul. Jadi walaupun orang tuanya bertakwa, belum tentu anaknya diwarisin itu. Harus ada usaha, harus ada pendidikan. Jadi walaupun orang tuanya mohon maaf ayahnya pelaku KDRT belum tentu anaknya tentu anaknya melakukan hal yang sama. Betul sekali. Apalagi dari Bu Yumnya doa agar jadi anak yang soleh, anak yang baik, insya Allah bisa jadi mungkin dirubah. Karena anaknya tahu ayahnya pelaku KDRT, anaknya sayang sama ibunya. Betul sekali. Malah dia akan menjadi lelaki yang sayang sama wanita. Itu dia Kang Bedu. Ketika dia melihat ibunya dilakukan tidak baik oleh bapaknya, maka dia akan menanamkan dalam dirinya, ketika saya nanti menjadi seorang suami, maka saya akan menjadi suami yang lembut, bertanggung jawab, tidak mau menjadi seperti bapak saya. Luar biasa. Kita doakan Ibu ya, semoga pernikahan anak Ibu bisa terlaksana dan calon menantu Ibu bisa benar-benar terbuka hatinya, besan Ibu juga terbuka hatinya untuk tidak melihat itu lagi sebagai hambatan untuk terjadinya pernikahan
antara anak ibu dan ibu. Nanti kalau hajatan udah sepaket, hostnya Kang Bedu, iya, ustadznya saya. Insya Allah. Amin. Jelas Bu ya. Oke, terakhir amalan mungkin Pak Ustadz, doa apa yang mungkin bisa doanya yang doa untuk siapa? Doa untuk anak ibu, buat ibu calon pribadi, besan. calon besan. Oh, agak terbuka pintu hatinya. Ibu doa aja dengan yang ibu bisa. Atau kalau ibu bisa pakai bahasa Arab, ya muqallibal qulub, minta dibalikin hatinya. Ya Allah, balikin hati calon mertua saya. Calon besan. Calon mertua saya. Bukan ibu yang mau kawin. Oh iya kan, oh saya ingatnya janda. Yang mau kawin buahnya, bukan pohonnya ini. Oh buahnya. Iya buahnya. Ibu, doanya ibu cari di doa di tempat-tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Misalkan ibu malam tahajud, ibu doa langsung aja sebut ke Allah. Ya Allah, saya pengen calon besan saya hatinya lembut, bisa nerima anak saya dan bisa berbalik hatinya jadi nerima itu. Terus ibu doa, ya Allah, kalau ibu bisa ya Latif, ya Latif, ya Latif, lembutin hati siapa? Hati calon besannya. Tidak ada yang bisa menandingi kuatnya doa. Baik, oke. Bagaimana Ibu Yum? Jelas, puas? Jelas. Tepuk tangan buat Ibu Yum. Oke. Ya. Baik, jamaah itu tadi tausiah disampaikan oleh Ustadz Encep tentang bagaimana kita menjaga amanah kita, titipan dari Allah agar anak bisa menjadi qurrata ayun. Qurrata ayun. Karena dalam Islam anak itu ada 4 ya, Ustadz ya. Bisa menjadi qurrata ayun, anak yang soleh-soleha, ya, kemudian bisa menjadi perhiasan, bisa menjadi fitnah dan bahkan bisa menjadi musuh. Nah, gimana caranya supaya anak tidak bisa menjadi musuh? Yaitu didiklah, rawatlah dengan ikhlas menghadap ridho dari Allah, ya, lillahi ta'ala. Kemudian itu tadi, semoga anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita merupakan investasi yang tak terbatas untuk kita, bekal kita di akhirat kelak, bisa mendapatkan doa dari anak-anak yang soleh dan soleha, bisa mengantarkan kita ke surga. Amin, amin, amin. Kalau gitu silakan doanya, Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang di sini ataupun yang ada di rumah, mari sejenak kita menundukkan kepala kita mengangkat tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada orang tua dan bermanfaat untuk sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna minal alimina al-amilina al-abidina al-mujahidina al-mukhlisin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa ahlil dhair. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah segala langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah apa yang kami kerjakan menjadi nilai yang ibadah dan menjadi nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang taat kepada Rasul dan kepadamu ya Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak yang bermanfaat untuk sesama. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha mengampuni dosa-dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami. Ampunilah dosa anak-anak kami dan lindungilah kami selalu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Encep untuk doa dan tausiahnya. Itu tadi jamaah tausiah dari Ustadz Encep tentang bagaimana kita menjaga amanah, yaitu titipan dari Allah, yaitu seorang anak. Dan
Terima kasih jamaah juga sudah hadir di program Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk jamaah yang ada di rumah telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @jalandakwah_btv official dan juga di @btv ID official. Dan jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirimkan melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kita. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan program Jalan Dakwah secara langsung hadir ke Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2 ya, dan nanti atau hubungi Instagram kami ya di @jalandakwah_btv official. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu